Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwazinallahu wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat yang sangat banyak sampai saat ini, sampai detik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita kembali bersua, bertatap muka dalam media ini guna melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa kita iringkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, kita masuk sekarang pelajaran yang ke surat 347 yang saya beri judul jangan terluput dari malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya, atau yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, di antara keutamaan terbesar di bulan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar. Adanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ini malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang diturunkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya ampunan, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatur kembali takdir makhluk yang ada di muka bumi. Banyak manusia yang melewati Ramadan, namun tidak bersungguh-sungguh dalam mencari malam ini. Padahal malam ini nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada seseorang beribadah selama 83 tahun lebih. Oleh karena itu setiap muslim, setiap mukmin yang dia bersungguh-sungguh ingin mendapatkan Lailatul Qadar, hendaknya jangan sampai terluput dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini. Adapun di dalam Al-Quran kita sudah ketahui tentang dalil keutamaan Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar, surat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr." Ya, sungguhnya kami turunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apakah kalian mengetahui apa itu Lailatul Qadar? Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ismail bin Umar bin Katsir yang wafat tahun 774 Hijriah mengatakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, ay al-amalu fiha khairun min al-amali fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, maksudnya adalah beramal pada malam tersebut itu lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan yang tidak terdapat di dalamnya Lailatul Qadar. Iya. Ini sebutnya oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, ketika kita beribadah di malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka seakan-akan beribadah selama 1000 bulan di bulan-bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Dan ini merupakan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek-pendek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amaru ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya, adapun umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, ada yang sampai 500 tahun, 1000 tahun ya. Tetapi dengan umur yang pendek ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dengan Lailatul Qadar. Bayangkan kalau misalnya kita ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala berjumpa Lailatul Qadar dalam 5 tahun berturut-turut dalam keadaan beribadah. Iya. Pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah. Bayangkan 5 tahun berturut-turut. 83 tahun kali 5 aja udah 400 tahun lebih. Iya. Padahal kita beramalnya sedikit tapi keutamaannya banyak besar. Umurnya pendek tapi amalannya bisa menyaingi umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Nah, ini keutamaan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita bersyukur ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bersyukur dan dijaga, dan kita berusaha untuk mencari Lailatul Qadar tersebut. Kemudian poin yang selanjutnya bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 3. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang diberkahi. Yang dimaksud dengan malam yang diberkahi itu adalah Lailatul Qadar sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Al-muradu bil lailatil mubarakah hiya Lailatul Qadar. Yang dimaksud dengan malam yang penuh dengan keberkahan itu adalah Lailatul Qadar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan bagi orang-orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan beribadah. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Siapa saja yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan dengan salat, dengan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dengan dasar iman dan berharap pahala tentu saja. Maka ketika kita beribadah mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dengan dasar iman dan berharap pahala. Dan kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu, termasuk yang perlu kita luruskan juga bahwasanya mencari Lailatul Qadar hanya di malam-malam ganjil. Ini yang biasa dilakukan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin. Ya, padahal Nabi SAW perintahkan kita untuk mencari di 10 hari terakhir, full. Ya, bukan di malam-malam ganjil aja yang menurut kita itu ganjil. Ingat bahwasanya Nabi mengatakan fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir. Cuma permasalahannya menghitung 10 hari terakhir itu dari depan apa dari belakang? Ini kan jadi permasalahan. Kalau emang bulan tersebut terdiri dari 30 hari, gampang hitungnya. Dari depan, dari belakang sama aja, kan begitu. Cuma permasalahannya kalau satu bulan itu jumlahnya 29 hari. Dan kita nggak tahu nih bulan Ramadan ini jumlahnya 29 hari atau 30 hari. Kenapa? Yang jadi patokan adalah melihat hilal. Kalau tanggal 29 Ramadan, hilal sudah nampak, hilal Syawal sudah nampak, berarti ya besok Idul Fitri misalnya. Ya, maka puasanya cuma 29 hari. Iya. Kalau ternyata tanggal 29 Ramadan belum nampak hilal Syawal, maka ya Ramadannya digenapkan menjadi 30. Iya. Kita nggak tahu nih bulan Ramadan ini 30 hari atau 29 hari. Kalau misalnya ternyata 29 hari, berarti kan 10 hari terakhir hitungnya dari belakang ya, hitungnya dari belakang 10 hari terakhir. Bisa jadi yang kita anggap itu adalah malam ganjil, ternyata jadi malam genap. Ternyata yang kita anggap itu malam genap, ternyata malam ganjil. Karena sebagian saudara kita mencari Lailatul Qadar hanya di malam ganjil, mereka iktikaf di masjid, pada malam-malam ganjil aja. Ketika malam genap mereka di rumah, mereka tidak iktikaf di masjid. Oh Ustadz, iktikafnya di rumah Ustadz, boleh nggak? Ya, potensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu iktikaf di masjid. Walaupun ada potensi, ada kemungkinan bisa dapat di rumah juga. Ya, bagi wanita-wanita yang tidak bisa beriktikaf di masjid, mereka beriktikaf di rumah. Mereka beriktikaf di rumah. Boleh ya, potensinya tapi sangat kecil. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala turunkan dan Allah perintahkan beriktikaf di masjid, masjid. Ya, walaupun ada potensi bisa dapat. Dan Allah akan memberikan anugerahnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki, yang benar-benar berusaha untuk mencari Lailatul Qadar tersebut. Maka Allah akan berikan kepada mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar tersebut. Karena Nabi mengatakan taharrau, cari dengan semangat, dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadri, ya, fil ashril awakhir min Ramadan. Kemudian yang selanjutnya juga Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha,
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau sudah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikatkan ikat pinggangnya, maksudnya menjauhi istri-istrinya, tidak hubungan badan. Dan ahya lailahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya. Maksudnya menghidupkan malam, kata para ulama, ya zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Zahirnya Nabi tidak tidur karena ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Terus tidurnya kapan, Ustaz? Ya Allahu alam bisawab, mungkin ya di pagi harinya atau di siang harinya baru Nabi tidur. Ini menunjukkan Nabi sangat bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar di malam hari. Kenapa demikian? Karena Lailatul Qadar itu adanya pada malam hari. Ya, adanya pada malam hari. Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar shadiq. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita baca ketika di malam hari di 10 hari terakhir, terkhusus ketika kita dapati ternyata itu adalah Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika aku mengetahui itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, engkau adalah maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai pemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Apa bedanya maghfirah dengan al-afu? Al-afu itu maknanya adalah ditutup dan dihapus. As-sitru ma'al mahwi, ditutup dan dihapus dosanya. Ya, itu namanya al-afu. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan membaca doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maafkan. Al-afu, maaf. Artinya ditutup dan dihapus. Beda dengan maghfirah. Maghfirah itu artinya cuma ditutup aja. Ya, tanpa dihapus. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Dengan maghfirah maksudnya adalah as-sitru, ditutup. Ya, Allah Subhanahu wa taala tutup dosa-dosa kita. Apakah masih ada? Masih ada, tapi Allah Subhanahu wa taala tutupi sehingga orang lain tidak tahu, sehingga orang lain tidak mengetahui dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, hadis doa ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Terus amalan apa saja yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar, Ustaz? Ya, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif halaman 203 beliau mengatakan, ya, wa kana Nabi SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi SAW bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang lebih daripada kesungguhan beliau di malam-malam yang lain. Amalannya sangat banyak yang bisa kita lakukan, bisa sholat, ya. Yang dimaksud dengan malam itu ketika sudah masuk maghrib itu sudah masuk malam. Artinya ketika kita sholat malamnya ba'da isya, tarawihnya ba'da isya, termasuk sholat malam juga termasuk, karena itu bagian dari malam. Bisa jadi Lailatul Qadar muncul pada saat-saat itu, bisa jadi. Bisa jadi ketika kita sedang sholat tarawih bersama kaum muslimin, bersama imam sampai selesai. Ingat Nabi SAW mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansorif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa saja yang salat malam bersama imam sampai selesai, maka dia dituliskan pahala salat semalaman suntuk. Ingat, sampai selesai. Sampai witirnya imam, witir. Iya. Jangan anggap saya witirnya nanti malam aja Ustaz, tapi sama imam yang lain. Iya, sama imam yang lain. Tapi kalau sama imam yang sama boleh nggak Ustaz? Berarti kan masih satu kesatuan. Iya, di masjid yang sama dengan imam yang sama. Ya, seperti di Saudi demikian, di Mekah juga demikian. Ya, walaupun ada beberapa imam, di situ ada 3 imam atau 2 imam bergantian, tapi di satu tempat di masjid itu, di masjid Al-Haram, di Masjid Al-Haram, ya. Dan itu disebut dengan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah. Permasalahannya kalau ternyata sebagian kaum muslimin misalnya sholat tarawih di satu masjid ini, kemudian dia witirnya di tempat yang lain, atau di rumah misalnya. Dia witirnya di rumah, ya, atau witirnya di masjid yang lain bersama imam yang lain. Berarti kan itu ada sesuatu yang terputus, tidak termasuk satu kesatuan. Allahumma kecuali kalau dia witirnya di masjid itu lagi nanti.
Iya, dia itikaf di situ, dia istirahat, kemudian witirnya nanti malam. Iya, witirnya nanti malam, nggak ada masalah. Itu termasuk bagian dari satu kesatuan. Sebagaimana yang disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarhul Mumti. Artinya banyak melakukan sholat malam bisa jadi, ya boleh 11 rakaat, boleh 23 rakaat, ya semampu kita. Ingat, tapi dengan catatan bersama imam sampai selesai. Kalau kita sudah sholat tarawih bersama imam sampai selesai, itu sudah cukup, ya. Kalau mau sholat lagi, ya silahkan. Tapi Nabi SAW dan para sahabatnya hanya sekali sholat tarawihnya dalam satu malam. Ya, terkadang sebagian kaum muslimin melakukan dua kali. Kalau kita mau sholat di malam hari, ya sudah sholat malamnya di malam hari aja. Misalnya jam 2 atau jam 3, ya. Tapi ingat, bersama imam sampai selesai. Kalau kita mau sholat tarawihnya ba'da isya, ya sudah sampai selesai. Sampai selesai. Supaya dapat keutamaan. Apa keutamaannya? Man qama ma'al imam hatta yansorif kutibalahu qiyamul lailatin. Siapa saja yang sholat bersama imam sampai selesai, dituliskan baginya sholat semalaman suntuk. Ya, sholat semalaman suntuk. Kita sholat ba'da isya, tarawihnya sampai selesai, maka pahalanya seperti kita sholat tanpa henti sampai menjelang subuh. Subhanallah. Siapa yang mampu sholat dari awal malam sampai akhir malam tanpa henti? Ya, tidak ada. Tapi kita sholat sebentar bersama imam selesai, tapi pahalanya subhanallah semalaman suntuk. Tapi dengan syarat tadi, sholat bersama imam sampai selesai. Bisa juga yang kita lakukan pada 10 hari terakhir, membaca Al-Quran. Ya, kita buat target para ulama zaman dulu, diantara Imam Ibrahim An-Nakhai, begitu juga Imam Malik, begitu juga Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, dan imam-imam yang lain, Sufyan Ats-Tsauri. Mereka berusaha menghatamkan di 10 hari terakhir itu lebih gencar lagi. Ada yang setiap satu malam, ada yang dua malam atau 2 hari sekali khatam, ada yang 3 hari sekali khatam, subhanallah. Ada yang sehari sekali khatam, subhanallah. Ini menunjukkan kesungguhan mereka para ulama salaf dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan, terkhusus di 10 hari terakhir. Banyak doa, yang ketiga, banyak doa minta pada Allah. Di antara doa yang diajarkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu juga banyak istighfar, banyak taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, dan juga iktikaf di dalam masjid. Ustaz, di masjid apa Ustaz? Di masjid jami, di masjid mana saja boleh. Karena Allah mengatakan wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Kalau misalnya kita bisa iktikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa, maka itu lebih utama. Tapi kalau nggak mampu untuk pergi ke sana, di masjid-masjid di sekitar daerah kita. Yang diutamakan ada masjid jami yang ditegakkan sholat Jumat di dalamnya. Kalau kita iktikaf di masjid yang tidak ada sholat Jumatnya, gimana Ustaz? Ya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ada keutamaan tersendiri ketika kita iktikaf di masjid yang didirikan sholat Jumat di dalamnya. Bagi wanita, bagi para kaum hawa, ya boleh beriktikaf di rumah-rumah mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, inna hadza syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurimaha faqad hurima al khaira kullahu. Sesungguhnya bulan ini telah datang pada kalian, bulan Ramadan. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang terhalang dari Lailatul Qadar, maka dia akan terhalang dari kebaikan seluruhnya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Dan yang perlu kita perhatikan juga, saudaraku kaum muslimin rahimahullah taala, ada beberapa tanda yang emang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya tanda-tanda Lailatul Qadar, antara yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Yang pertama, malam itu malam yang tenang dan penuh kedamaian. Seperti Allah mengatakan, salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan ketenangan sampai terbit fajar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ay hiya lailatun salimah la syarra fiha. Malam itu malam yang penuh dengan keselamatan, tidak ada keburukan di dalamnya. Begitu juga di antara tanda Lailatul Qadar, malam itu tidak panas dan tidak terlalu dingin. Artinya cuacanya mu'tadil, sedang. Ustadz, kalau masjidnya pakai AC gimana? Ya Allahu a'lam bishawab ya. Karena masjidnya rata-rata pakai AC semua, dingin. Soalnya dingin banget kan begitu. Kita nggak tahu nih cuaca di luar seperti apa. Iya. Bahkan di dalam beberapa penjelasan ulama disebutkan malam itu hujan rintik-rintik.
bukan hujan yang deras ya, bukan, tapi hujan yang rintik-rintik yang membawa ketenangan. Orang tidur nyenyak. Ya. Orang tidur nyenyak, orang ibadah juga khusyuk. Ya, malam itu tenang. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, Lailatul Qadri, Lailatun Talqatun, Laharatun, Wala Baridatun. Lailatul Qadri ada malam yang tenang, tidak panas dan tidak dingin. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami. Ya, di antara tanda yang lain juga Lailatul Qadar malam itu malam yang cerah dan bercahaya. Inna amarataha, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim sebutkan, inna amarataha an tatlu asyamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a alaha. Tanda Lailatul Qadar adalah matahari pagi harinya terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyilaukan. Artinya ada sinar tapi tidak silau. Ya, ini riwayat Imam Muslim. Begitu juga dalam riwayat Imam Muslim yang lain di nomor 762 dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, tatlu syamsu fi sabihatiha la syu'a alaha. Matahari terbit di pagi harinya tidak silau. Begitu juga tanda yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam itu malam yang hening dan tenang, lailatun sajiyah. Kata Nabi, malam itu adalah malam yang tenang dan malam yang hening. Sebagaimana riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Di antara tanda yang lain adalah tidak ada angin kencang. Kalau misalnya malam itu ada malam yang penuh dengan angin kencang, hujan deras, ya, petir menggelegar, ya, bisa jadi itu bukan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu malamnya tenang, cuacanya sedang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada angin kencang seperti angin puyuh atau angin bahorok ataupun yang sejenisnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan la riha fiha, maksudnya tidak ada angin kencang pada malam tersebut. Begitu juga di antara tandanya hati orang yang beriman ketika beribadah itu tenang, khusyuknya luar biasa. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan yajidul mu'min fiha lazzatat ta'ah wansyirahas sadr. Pada malam itu seorang mukmin merasakan kenikmatan, merasakan ketenangan, kekhusyuan dalam ketaatan dan lapang dada ketika beribadah. Malam itu malam yang berbeda, tidak ada lemparan bintang, maksudnya tidak ada meteor, dan pagi harinya juga terasa tenang. Sebagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, takunu lailatul qadri lailatan muniratan wa sabihatuha hadiatan. Ya, dalam Majmu' Fatawa disebutkan Lailatul Qadar itu malam yang bercahaya dan pagi harinya penuh dengan ketenangan. Ya, tidak ada kontradiksi di antara para ulama tentang tanda-tanda ini. Intinya, ya, para ulama menegaskan tanda-tanda ini, ya, bukan untuk menunggu baru beribadah, lihat tanda baru ibadah, enggak. Tetapi sebagai peneguh aja, sebagai taukid aja, sebagai penekan keimanan seseorang ketika beribadah dalam beribadah ketika malam tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-hikmatu fi ikhfa'i lailatul qadar liyajtahidan nasu fi ta'ah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan Lailatul Qadar? Apa tujuannya? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, supaya manusia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bukan cari tanda dulu baru beribadah, enggak. Ya, intinya ibadah dulu. Kalau ada tanda-tanda itu sebagai penguat aja. Sebagai apa? Penguat. Karena sebagian kaum muslimin mereka mencari tanda dulu, seperti sebagian mereka pergi ke pantai, ya. Apain itikafnya di pantai, Ustadz? Ya, karena ketika Lailatul Qadar katanya air laut jadi tawar. Dari mana air laut jadi tawar, kan begitu? Dari dulu juga sampai hari kiamat air laut tetap asin. Ya, tidak ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya ya ketika Lailatul Qadar air laut jadi apa? Tawar, sehingga mereka itikafnya di pinggir pantai, di pinggir laut, subhanallah. Akhirnya mereka cari supaya dapat Lailatul Qadar, cari tanda dulu baru beribadah. Ini tentu saja tidak dibenarkan. Makanya Nabi mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min syahri Ramadan. Ya. Begitu juga ada beberapa kesalahan yang perlu kita jelaskan dan perlu kita luruskan kepada diri kita sendiri dan semua kaum muslimin. Ada beberapa hal-hal yang perlu diluruskan. Yang pertama, sebagian saudara kita kaum muslimin mereka mencari Lailatul Qadar hanya di malam ke-27 saja. Tentu saja ini magrur, ini tertipu, karena Nabi SAW perintahkan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga
Mereka pun tertipu, carinya di malam ganjil aja, sehingga malam genap nggak itikaf, nggak mau ibadah, nyantai-nyantai dan seterusnya. Tidak. Ya, Nabi menjelaskan tahara Lailatul Qadri fil ashr al-awakhir, 10 hari terakhir full. Ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah mencari Lailatul Qadar. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, as-sahihu annaha tantakilu fi layalil ashr. Bahwasanya pendapat yang kuat Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di malam-malam 10 terakhir di setiap tahun. Ya, berpindah-pindah. Yang kedua tadi sudah kita sebutkan bahwasanya jangan nunggu tanda baru ibadah. Tanda-tanda Lailatul Qadar yang tadi sudah disebutkan itu sebagai penguat, sebagai penguat iman bahwasanya malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita beribadah di malam tersebut. Ya. Makanya ini yang perlu diperhatikan bersama. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika kita itikaf di dalam masjid, ya, banyak kaum muslimin yang sibuk main HP. Ya. Itikaf di masjid tapi sibuk ngobrol, ramai di masjid ngobrol, ya, bercanda. Padahal tujuan kita itikaf itu untuk beribadah. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang makan-makan, ya, cemil-cemil, ya, apalagi pokoknya nggak sibuk sama ibadah lah, sibuknya sama ngobrol, sama main HP, sama makan. Sehingga ibadahnya sedikit, ngobrol sama makan sama tidurnya yang lebih banyak. Maka ini perlu diluruskan bersama. Kita itikaf di masjid tujuannya untuk beribadah, untuk memburu yang namanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Begitu juga yang poin yang keempat yang perlu diluruskan, ada orang begadang di masjid itikaf tapi nggak ibadah, cuma begadang aja. Ya, begadang sampai sahur. Ustadz, kalau saya ditugasin untuk masak gimana Ustadz? Ya, untuk masak menyiapkan sahur orang-orang yang itikaf, sehingga ya saya kurang ibadahnya, ya, kurang baca Qur'annya. Terus gimana Ustadz? Maka kita niatkan kita menyiapkan sahur itu beribadah. Kita menyiapkan sahur untuk orang yang mau puasa, itu kita niatkan untuk ibadah. Dan ibadah itu kan umum, luas. Kata para ulama di antara Syekhul Islam Taimiyah, ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min qaulin aw fi'lin, ya, zahira aw batinah. Ibadah itu adalah sebuah ungkapan yang luas, mencakup perkataan ataupun perbuatan ataupun hati, baik yang zahir maupun yang tersembunyi. Segala sesuatu yang kita lakukan ketika beritikaf di masjid, yang kita niatkan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu jadi nilai ibadah. Kita masak, nyiapin makan untuk orang sahur, untuk besok puasa, yang mereka itikaf di masjid itu jadi pahala. Itu jadi ibadah dengan niat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan niat yang lain. Bukan supaya digaji, supaya dikasih fee, supaya dikasih uang, ya tidak, itu belakangan lah. Kalau ternyata DKM kasih uang kita buat lelah kita masak dan seterusnya, itu bonus lah, itu bonus. Tapi yang jadi poin pertama yang kita luruskan adalah niat kita untuk memberikan makan orang yang itikaf dan sahur di masjid tersebut. Maka itu jadi nilai ibadah. Kita niat dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baiknya. Walal akhiratu khairun wa abqa, itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, ada orang itikaf di masjid, begadang, tidak ibadah, yang ada mereka main game, subhanallah. Main game bareng, mabar, subhanallah, main bareng. Ini DKM harus mengantisipasi, jangan sampai anak-anak ngumpul megang HP, mereka malah main game. Karena di beberapa masjid ditemukan demikian, subhanallah. Mereka di masjid, tapi ternyata ngumpul main game. Dari awal datang sampai sahur. Terus apa faedahnya dia itikaf di masjid kalau begitu? Tidak ibadah. Kalau nggak main game, tidur. Iya. Kalau nggak tidur, nyemil, makan. Mana ibadahnya? Nggak baca Quran, nggak sholat, nggak doa, nggak zikir. Nah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian juga hal yang perlu diluruskan juga, sebagian kaum muslimin, mereka ketika itikaf nyari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, mereka fokusnya cuma sholat doang, sehingga mereka nggak berdoa, sehingga mereka tidak berdoa. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Aisyah, tadi sudah kita sebutkan hadisnya,
Bahwasanya banyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Yuhibbul afwa, mencintai pemaafan. Fa'fu anni, ya Allah maafkan saya. Afu tadi sudah disebutkan maknanya adalah ya menghapus dosa. Ya, bukan cuma menutupi saja, tapi menghapus, dihapuskan dosanya. Makanya orang yang keluar dari bulan Ramadan, mereka ibadahnya benar, maka seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kemudian juga yang perlu diluruskan juga, tidak membangunkan keluarga. Keluarganya dibangunin. Pakai apa Ustadz? Pakai HP. Iya. Kan bisa ditelepon. Ustadz diteleponin, ternyata teleponnya di silent Ustadz. Iya. Nggak bisa bangunin. Kan kalau pulang jadi bolak-balik. Itikafnya masjidnya jauh misalnya. Perlu effort ya. Perlu usaha ya. Gimana Ustadz? Ya sudah, yang penting kita udah usaha. Kita udah telepon, ya kalau nggak bisa ditelepon, nggak diangkat ya di WA lah. Di WA. Atau kita kasih pesan, nanti jangan lupa ya, bangun jam sekian. Kalau ketiduran, pasang alarm dan seterusnya. Diingatkan semampu kita. Semampu kita. Kemudian juga yang terakhir, ya ada sebagian kaum muslimin, mereka tidak bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mereka hanya awal Ramadan saja rajin, tapi lemah, sehingga di 10 hari terakhir mereka tidak beribadah bahkan. Sibuknya di pasar, tawafnya di pasar, sibuknya beli baju baru, sibuk nyiapin makanan untuk Idul Fitri, macam-macam. Sehingga apa yang terjadi? Ya, mereka terluput dari malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Justru intinya itu bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini. Intinya bulan Ramadan itu ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Iya. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif disebutkan, wa kana salaf yajtahiduna fil ashril awakhir aktsara min ghairiha. Dahulu para salaf, ya para sahabat, ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir, lebih sungguh-sungguh daripada malam-malam yang lain di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ya kita berusaha untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini dengan banyak beribadah, sholat, ya banyak doa, istighfar, baca Quran, itikaf, yang kita harapkan kita mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini. Allahumma amin. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini tentu saja bisa bermanfaat untuk kita dan sebagai motivasi ya agar kita senantiasa bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dalam mencari Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kepada kita semua agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dalam keadaan Islam, iman, dan juga di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita as-sabat, keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada pemimpin kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kita semua ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab dan menerima ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.